baiknya kita mendengarkan sedikit renungan dari firman Tuhan. Sebelum itu, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pertolongan sepanjang malam sehingga kami dapat bangun dengan sehat, kuat, siap untuk menjalani hari ini ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit kebenaran dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca dan kami renungkan hari ini dapat bermanfaat dan dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Oke, renungan yang akan saya sampaikan berjudul Real Faith and Real Action. Ayat yang akan saya bacakan ada di Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Amin. Pesan dari surat Yakobus yang sering disebut sebagai kitab yang praktis dalam kitab Perjanjian Baru, itu pesannya sederhana namun sangat dalam. Iman yang sejati harus disertai dengan perbuatan yang nyata. Bagi Yakobus, kehidupan Kristen itu bukan hanya teori, bukan pula sekedar hafalan ayat, tetapi sesuatu yang harus tampak, teruji, dan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, iman yang nyata bukan sekedar kata. Yakobus dengan tegas berkata, jangan hanya menjadi pendengar, tetapi jadilah pelaku firman. Artinya, iman itu bukan hanya berhenti di telinga, tetapi harus berlanjut pada tindakan. Jika hanya mendengarkan tanpa melakukannya, kita sedang menipu diri sendiri. Seolah-olah kita hidup rohani padahal tidak ada buah nyata yang terlihat. Nah, poinnya adalah iman sejati bukanlah iman yang pasif. Iman yang menyelamatkan selalu mendorong tindakan nyata. Contohnya mengasihi, menolong, mengampuni, memberi, dan taat kepada firman Tuhan. Seperti pepatah yang pernah berkata, talk is cheap. Iman tanpa perbuatan adalah kosong. TAAT, mendengar dan melakukan. Dalam bahasa Ibrani, kata shema artinya dengar atau dengarkan. Tapi maknanya itu lebih dari sekedar mendengar dengan telinga. Shema berarti mendengar secara aktif. Yang pertama, menerima informasi itu membuka hati kepada firman Tuhan. Yang kedua, menyambut dan memperhatikan. Itu serius mendengarkan firman yang kita dapat dan bukan hanya sekedar lewat dari telinga kanan ke telinga kiri. Yang ketiga, menanggapi, memikirkan dan merenungkannya dalam hati. Yang keempat, melaksanakan, yang berarti menghidupi firman dalam tindakan nyata. Yang dimaksud Yakobus, mendengar firman berarti taat sepenuhnya, bukan setengah-setengah. Berkat dari menjadi pelaku firman ada di Yakobus 1 ayat 25 menambahkan bahwa orang yang sungguh-sungguh meneliti firman Tuhan dan melakukannya akan berbahagia oleh perbuatannya. Kata berbahagia itu artinya blessed, diberkati, penuh sukacita dan mengalami kemerdekaan sejati. Taat pada firman bukan membuat kita terikat, tetapi justru memerdekakan. Jelas firman Tuhan membimbing kita supaya tidak tersesat, menjaga langkah supaya tidak jatuh dalam dosa, dan memberikan kekuatan untuk menjalani hidup yang penuh arti. Sebagai remaja dan pemuda, kita hidup di zaman di mana informasi rohani sangat mudah didapat dari khotbah online, dari renungan singkat, dan medsos lainnya. Tapi tantangannya adalah apakah kita hanya mendengar atau sungguh-sungguh melakukannya? Tentu sebagai orang percaya kita perlu jujur menanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah selama ini kita hanya puas menjadi pendengar firman tanpa sungguh-sungguh melakukannya? Seringkali kita merasa cukup hanya dengan hadir di ibadah, membaca Alkitab, atau mendengar khotbah. Tetapi
lupa bahwa firman itu menuntun kita untuk hidup dalam ketaatan nyata. Kita juga perlu merenungkan dalam hal apa saja kita masih lemah dan perlu belajar. Kita harus lebih sungguh-sungguh melakukan firman, apakah dalam masih sesama, mengampuni, menjaga perkataan yang keluar dari mulut kita sendiri, dan tetap hidup kudus. Pada akhirnya, kehidupan kita seharusnya menjadi cermin Kristus yang dapat dilihat orang lain. Tindakan nyata kita sehari-hari, baik di rumah, sekolah, tempat kita berjuang, maupun pergaulan-pergaulan yang sedang kita ikuti, adalah kesaksian hidup yang menunjukkan siapa Kristus di dalam kita. Dengan begitu, iman kita bukan hanya terdengar lewat kata-kata, tetapi terlihat jelas melalui perbuatan. Jadi, real faith harus terlihat dalam real action. Iman kita dibuktikan melalui cara kita berbicara, bersikap di sekolah, rumah, bahkan di media sosial. Terima kasih. Sekian dari renungan yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami telah mendengarkan dan merenungkan sedikit kebenaran dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang kami baca dan kami renungkan dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Dan juga sebentar kami akan melakukan aktivitas kita pada hari ini. Lindungi sertai kami ya Tuhan, beri kami hikmat sehingga kami dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik, dan apa yang kami lakukan dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam Yesus Kristus, jadikan kami terang dan garam dimanapun kami berada ya Tuhan. Haleluya, amin.